Shalom, hari ini kita akan renungkan Injil Markus pasal 10, teksnya ayat 1 sampai 16, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 12, Yesus berkata, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sekalipun dituliskan dalam Taurat Musa untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Paragraf yang kedua, ayat 13-16. Yesus menegur murid-muridnya yang memarahinya kepada anak-anak yang maju kepada Yesus. Dan ia berkata, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kesimpulan hari ini, orang Farisi datang untuk mencobai Yesus. Mereka bertanya tentang menceraikan istrinya. Menurut hukum Taurat Musa, boleh mencerai dengan surat cerainya. Tetapi Yesus menjawab dengan prinsip sejak mula-mulanya. Suami istri adalah setubuh yang telah dipersatukan Allah. Dan Yesus menjelaskan bahwa barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Dan bagi si istri menceraikan suaminya pun sama. Kemudian Yesus menegur murid-muridnya karena memarahinya kepada anak-anak datang kepadanya yang dengan harapan dijamah oleh Yesus. Ia berkata, orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus menegur orang-orang yang ingin bercerai berdasarkan Taurat Musa, sebab Taurat itu diberikan karena ketegaran hati mereka. Menurut Yesus, suami istri adalah setubuh yang telah dipersatukan Allah. Jadi, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kedua, Yesus menegur murid-muridnya yang memarahi kepada anak-anak yang datang dengan harapan dijamah oleh Yesus. Ia berkata, orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang-orang mencari cara cerai dengan istrinya atau suaminya karena ketegaran hati. Dengan hati ingin berzina sesuai dengan hawa nafsu. Kedua, murid-murid Yesus memarahi kepada anak-anak yang datang dengan harapan dijamah oleh Yesus. Ketiga, banyak orang-orang berpengharapan yang anak-anaknya dijamah oleh Yesus. Dan mereka datang Yesus diberkati oleh Yesus. Kemudian aplikasi hari ini. Pertama, jangan kejar keinginan jasmani yang berdasarkan hawa nafsu. Kita hanya kejarnya keinginan Tuhan, kehendak Tuhan aja. Kedua, jangan pilih kasih atau jangan pilih melayani tentang sesuatu orang. Untuk orang yang berkuasa, untuk orang kaya, bukan. Kita harus lebih fokuskan untuk orang miskin dan untuk orang anak kecil. Harus kita lebih fokuskan melayani tentang mereka. Ketiga, datanglah kepada Yesus dengan pengharapan dijamah dan diberkati oleh Yesus. Dalam keyakinan akan Yesus menyambut Anda dengan hati sukacita. Dan kita juga harus menyambut mereka dengan hati sukacita. PR praktik hari ini, jangan kejar hawa nafsu. Jagalah persatuan keluarga dengan saling memberkati. Kemudian, melayani untuk anak-anak yang Yesus kasihi dengan hati Yesus yang menyambut anak-anak dengan hati sukacita. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.